Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Harizal Pranata, semester 2 Ekonomi Syariah A1, mata kuliah Filsafat Umum, dosen pengampu Bapak Amiruddin MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, pertarungan aliran filsafat, idealisme, materialisme, dan kedua, konsep akal dan hati. Materi yang pertama, pertarungan aliran filsafat. Rasionalisme merupakan sebuah pandangan yang berpegang pada akal, merupakan sumber bagi pengetahuan dan kebenaran. Kaum rasionalisme mulai dengan sebuah pernyataan aksioma dasar yang dipakai membangun sistem pemikirannya, diturunkan dari ide yang menurut anggapannya adalah jelas, tegas, dan pasti dalam pikiran manusia. Pikiran manusia mempunyai kemampuan untuk mengetahui ide tersebut, namun manusia tidak menciptakannya, tetapi mempelajari lewat pengalaman. Ide tersebut kiranya sudah ada di sana sebagai bagian dari kenyataan dasar dari pikiran manusia. Kaum rasionalis berdalil bahwa karena pikiran dapat memahami prinsip, maka prinsip itu harus ada. Artinya, prinsip harus benar dan nyata. Jika prinsip itu tidak ada, orang tidak mungkin dapat menggambarkannya. Prinsip dianggap sebagai sesuatu yang a priori, dan karenanya prinsip tidak dikembangkan dari pengalaman. Bahkan sebaliknya, pengalaman hanya dapat dimengerti bila ditinjau dari prinsip tersebut. Kedua, empirisme. Berdasarkan Horner and Howell 2003, aliran ini adalah tidak mungkin untuk mencari pengetahuan mutlak dan mencakup semua segi. Apabila di dekat kita terdapat kekuatan yang dapat dikuasai untuk meningkatkan pengetahuan manusia, yang meskipun bersifat lebih lambat namun dapat diandalkan, kaum empiris cukup puas dengan mengembangkan sebuah sistem pengetahuan yang mempunyai peluang besar untuk benar, meskipun kepastian mutlak tidak akan pernah dapat dijamin. Kaum empiris memegang teguh pendapat mereka bahwa pengetahuan manusia dapat diperoleh lewat pengalaman. Jika kita sedang berusaha untuk meyakinkan seorang empiris bahwa sesuatu itu ada, dia akan berkata, "Tunjukkan hal itu kepada saya." Dalam persoalan mengenai fakta, maka dia harus diyakinkan oleh pengalamannya sendiri. Tokoh yang dianggap sebagai benih dari empirisme adalah Aristoteles, seperti juga pada rasionalisme. Maka pada empirisme terdapat banyak tokoh pendukungnya yang tidak kalah populernya. Materi selanjutnya adalah konsep akal dan hati. Akal maupun hati adalah satu entitas yang sama, namun kedua istilah ini mempunyai karakteristik yang membedakan satu sama lain. Hati juga menerima kebenaran, namun dalam urusan spiritual, sedangkan akal terbatas dalam urusan intelijensia. Ketika akal hanya berurusan dalam persoalan rasionalis dan empiris, hati lebih menekankan pada sisi rasionalis, emosional, dan spiritual untuk memahami fenomena alam dan ayat-ayat Allah. Menurut Al-Ghazali, fungsi akal dan hati manusia yang paling utama adalah untuk menangkap kebenaran menuju satu tujuan hakiki manusia, yaitu mengenal dan mengetahui Allah, sehingga timbullah iman. Sedangkan hubungan antara akal dan hati sebagai dimensi psikis manusia tidak saja yang memegang peran pengetahuan dan perbuatan manusia, tetapi sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran juga berfungsi menghasilkan daya cipta, rasa, dan karsa. Akal dan hati adalah sama sebagai substansi yang mengetahui dan berakal, namun berbeda dalam kemampuan menangkap wilayah pengetahuan, di mana hati lebih luas daripada akal. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.